Gini teman-teman, ceritanya ibu ini tuh bekerja sebagai kalau sekarang bisa dibilang kayak kupu-kupu malam ya gitu ya, kayak penghibur gitu. Tapi dia itu diperintahkan bekerja kayak gitu juga sama suaminya sendiri. Hai juga ya teman-teman ya, kok ada suami yang menyuruh istrinya untuk melakukan pekerjaan yang seperti itu, padahal kan pekerjaan seperti itu sangat dilarang gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslas, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan teman-teman, ini saya sedang perjalanan menuju ke lokasi camping saya teman-teman. Tapi kali ini saya sendiri lagi, saya mau solo camping lagi. Tapi ini tuh saya masih di perjalanan yang sebentar lagi juga akan sampai sih teman-teman. Tapi ini berhubung di tadi waktu di pertengahan jalan sampai ke lokasi ini, itu saya selalu mendengar suara yang ada yang minta tolong gitu teman-teman. Ini sih dari tadi udah saya cari ya teman-teman ya, tapi saya nggak menemukan apa-apa nih. Dan suara minta tolongnya itu perempuan teman-teman, kan bahaya banget ya. Tetapi dicari itu nggak ada. Dan informasi yang saya dapatkan tentang lokasi camping ini itu lokasinya udah kayak jarang banget ada orang yang berani camping di sini teman-teman. Karena dulu itu ada sebuah peristiwa yang terjadi di daerah sekitar camping ini teman-teman. Tapi ini berhubung kayak masih private ya, itu kejadian apa, jadi saya nggak berani menceritakan hal itu ke teman-teman dulu gitu teman-teman. Nah ini saya langsung standby kamera karena saya nggak mau kalau misalkan nanti saya waktu di jalan itu tiba-tiba ada sesuatu gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, saya udah ada buktinya, udah ada videonya gitu teman-teman. Tapi yang saya harapkan sih ini baik-baik aja ya teman-teman ya. Sampai saya ke lokasi camping pun, sampai saya selesai, semuanya itu nggak ada kejadian yang aneh teman-teman. Ini kita langsung jalan aja ya teman-teman ya, soalnya perjalanan masih lumayan panjang. Jadi semoga aja saya akan kenapa-kenapa, teman-teman doakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman. Ya teman-teman, nih ini tuh lokasinya kayak gini banget nih. Astagfirullahaladzim, dingin banget di sini teman-teman. Ayo kita jalan. Ini karena lokasi ini udah jarang banget ada yang camping temen-temen ya, jadi ini di bawah pun semak-semaknya, rumputnya itu nggak teratur, udah nggak lagi jejak kayak orang yang sering camping di sini gitu teman-teman. Kan Assalamualaikum. Loh, kok ada buah kayak gini lagi ya? Ini tanaman ini kan biasanya ini yang sering dimakan sama ular, tapi saya nggak paham juga loh teman-teman. Itu hanya saya taunya di desa saya itu bilangnya pasti kayak gitu teman-teman. Sepi banget kan? Astagfirullahaladzim, nih suaranya siapa di sana? Minta tolong lagi teman-teman. Tuh kan nggak ada siapa-siapa, saya sendirian teman-teman. Assalamualaikum. Oh, loh, gak ada nih. Padahal suaranya itu tadi jelas banget teman-teman, minta tolong. Tapi anehnya itu kalau dicari pasti nggak ada. Nih ke atas nih, ini adanya pohon-pohon tinggi semua tuh, kan? Nggak ada apa-apa. Tapi semakin saya masuk ke sini, suaranya makin jelas teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini yang saya takutin kalau lokasinya kayak gini tuh, takutnya banyak ularnya teman-teman. Tapi semoga aja nggak ada ular deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Siapa di sana? Kalau kamu mau interaksi, kamu muncul aja. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau camping kayak saya pelusuran ya teman-teman ya. Ini juga baru pertama nih saya camping, ada yang teriak tolong-tolong waktu saya belum sampai ke area campingnya teman-teman. Duh, mana nggak lihat apa-apa lagi. Tapi auranya itu kayak udah dekat banget di sekitar sini. Tapi kenapa belum ada ini ya pergerakan sama sekali ya di sini. Tuh, ini jalannya bener, ini jalan menuju ke lokasi saya camping teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Lagi teman-teman, siapa di sana? Mana ya? Astagfirullahaladzim. Lah, di mana ya? Padahal tadi jelas banget suaranya, ini minta tolong. Assalamualaikum, Bu, Mbak. Ini kalau kalian mau interaksi, kalian tunjukin aja wujud kalian. Jangan malah kayak nakutin saya kayak gini. Kalau ada yang perlu saya bantu, kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu kok. Nih, lagi nih. Kok suaranya makin dekat ya? Tapi kalau ke jalan sana, astagfirullahaladzim. Kalau ke jalan sini ya, suaranya asalnya dari sini. Kalau ke sana, gak mungkin. Areanya sulit banget lagi buat jalan. Ke sebelah sini kali. Kok gini banget lokasinya ya? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tuh. Assalamualaikum. Tuh. Kesenggol. Aduh. Aman gak ya? Aman deh. Apa dia ya yang dari tadi minta tolong ya? Jangan iya lagi bener. Dia yang minta tolong. Saya standbyin kamera dulu ya teman-teman ya. Ini kok ini ibu-ibu apa ya, pakaiannya kayak banyak buah-buahnya gitu teman-teman, tapi kayak ada manik-maniknya. Oke, kameranya udah pas, saya coba interaksi sama ibunya deh. Astagfirullahaladzim, kesenggol lagi teman-teman. Waduh. Kok mati terus sih? Bu, kalau mau saya tolongin, tolong jangan kayak gini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya. Tas saya taruh dulu, dia berat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, teman-teman, ini aura dari ibu ini itu kayak ada sedih, ada marah, ada sedikit dendam, jadi kayak campur gitu teman-teman. Tapi sebenarnya wanita ini itu baik. Ini kita langsung tanya aja lebih lanjut ya teman-teman ya, biar kita tahu itu kenapa dia di sini dan kenapa dari tadi itu dia kayak minta tolong terus gitu teman-teman. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Permisi Bu, ini benar dari tadi Ibu yang minta tolong terus ke saya? Kenapa Ibu dari tadi nggak langsung mewujudkan diri Ibu aja? Soalnya kan saya dengar Ibu itu dari waktu saya masih di pertengahan sampai ini tuh bentar lagi saya juga udah sampai ke lokasi yang akan saya tuju Bu. Oh, jadi Ibu ini sering gitu teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada orang yang dengar, bahkan bisa lihat Ibu gitu Bu. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini katanya Ibu ini itu memang dia itu sering ya
bilang minta tolong ke setiap orang yang lewat jalur ini. Tapi dia itu, inilah teman-teman, orang-orang itu nggak tahu dan nggak ada yang dengar, bahkan nggak ada yang lihat ibu ini gitu teman-teman. Tapi kali ini saya bisa melihat ibu ini. Kelihatannya sih ibu ini lumayan ini ya, sedikit kayak bahagia, akhirnya ada yang bisa dengerin dia dan bisa lihat dia. Oh, sakit bu. Memang apa yang sakit bu? Badan ibu. Memang siapa yang melakukan hal itu bu? Dipukul bu? Astagfirullahaladzim. Tapi bu, kan gak mungkin ya suami ibu itu melakukan kayak gitu tanpa ada penyebabnya. Atau ibu melakukan sebuah kesalahan bu? Enggak. Tapi suami... Oh, astagfirullahaladzim. Ini kayak ini ya teman-teman ya, kayak KDRT ya teman-teman ya. Katanya ibu ini itu sering kayak dipukulin sama suaminya. Katanya juga ini di bagian tangan, terus di perutnya itu ada kayak luka gitu teman-teman. Terus kenapa ibu bisa berada di sini? Sama suami ibu sendiri? Astagfirullahaladzim. Kok suami ibu tega gitu bisa buang ibu di sini? Sebelum itu ibu di ini lagi dipukul-pukul kayak gitu. Sampai ibu meninggal di sini gitu, bu. Ya Allah. Hah? Di situ ibu yang bekerja? Suami ibu nggak bekerja? Jadi suami ibu pengangguran, bu? Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman. Jadi ternyata ibu ini itu, ini sedih ya teman-teman ya. Soalnya ibu ini itu kayak dipukulin, kayak dimarah-marahin, dibentak-bentak sama suaminya sendiri. Sampai dia itu kayak di ini teman-teman, dibuang, ditinggalin di sini gitu teman-teman. Katanya sih marah gitu suaminya. Padahal di situ ibu ini yang bekerja, sedangkan suaminya itu tinggal duduk manis aja gitu, pengangguran. Tapi bu, ibu ini kerjanya sebagai apa bu? Astagfirullahaladzim. Bu, tapi kan pekerjaan itu bukan pekerjaan yang ini bu, yang halal bu. Kenapa ibu melakukan itu bu? Ini perintah suami ibu juga. Tapi bu, kalau misalkan ini itu perintah suami ibu, kenapa suami ibu itu marah ke ibu? Oh, ibu coba berhenti lakuin pekerjaan itu, tapi sama suami ibu gak boleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku merinding nih teman-teman. Ini gini teman-teman, ceritanya ibu ini tuh bekerja sebagai kalau sekarang bisa dibilang kayak kupu-kupu malam ya gitu ya, kayak penghibur gitu. Tapi dia itu diperintahkan bekerja kayak gitu juga sama suaminya sendiri. Hai juga ya teman-teman ya, kok ada suami yang menyuruh istrinya untuk melakukan pekerjaan yang seperti itu, padahal kan pekerjaan seperti itu sangat dilarang gitu ya teman-teman ya. Tapi kenapa ini memperbolehkan dia gitu, istrinya sendiri? Dan ya saya paham ya, sebagai seorang wanita mungkin teman-teman juga bisa mengerti gimana posisinya ibu ini. Dia kayak tulang punggung, tapi dengan pekerjaannya seperti itu, jelas dia itu bukan keinginan dia bekerja di situ ya teman-teman ya, tapi ini dipaksa sama suaminya sendiri. Kalau dia itu nggak mau bekerja seperti itu, dia itu akan dipukulin, dimarahin seperti yang tadi awal saya bilang gitu teman-teman. Sampai ibu ini itu sempat mau kabur ya teman-teman, sempat mau lari dari rumahnya, tapi akhirnya kena
sama si suaminya itu. Ibu ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu teman-teman, cuma bisa pasrah, udah dipukulin, udah diapain, dan katanya terakhir dia itu pingsan teman-teman, terus ditinggalin di sini. Mungkin karena suaminya itu udah benar-benar marah banget ya teman-teman, atau udah murka banget atau gimana ya teman-teman ya, sampai dia itu di seperti ini kan teman-teman. Sebenarnya ini aneh banget ya teman-teman ya, tapi ini ibu ini sendiri yang mengalaminya teman-teman, ibunya sendiri yang cerita teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya bu, tapi mau gimana lagi ya bu, ini juga kalau ibu mau balas dendam ke suami ibu pun ibu udah gak bisa apa-apa. Tapi waktu itu ibu sempat bekerja yang lain gak? Oh dilarang juga. Kenapa itu bu? Oh hasilnya gak seberapa, gak sebanding dengan ibu melakukan pekerjaan sebagai kupu-kupu malam. Memang itu buat apa sama suami ibu sampai harus banget ibu itu bekerja seperti itu untuk menghasilkan banyak uang? Hanya berfoya-foya bu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini ternyata semua uang yang dia beri hanya untuk berfoya-foya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya udah bu, ini kan semuanya udah terjadi bu, ibu mau balas dendam pun ibu nggak bisa ya bu. Ini biarkan suami ibu yang menanggung sendiri semuanya. Dan sekarang saya doakan ibu supaya ibu ini jauh lebih tenang bu, ya bu. Ini kita doain ibunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, miris banget ya ceritanya ya teman-teman ya. Ternyata dari dulu memang sudah banyak sekali wanita yang melakukan pekerjaan seperti itu. Cuma ini bedanya itu dia dipaksa oleh suaminya sendiri. Saya sih nggak tahu lebih banyak ceritanya itu seperti apa ya teman-teman. Tapi bisa disimpulkan ini dari sini, dari cerita ibu ini sebaiknya jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini buat laki-laki juga, jangan pernah menyuruh perempuannya untuk melakukan pekerjaan yang seperti itu, karena semua yang dilakukan pasti akan diperhitungkan ya teman-teman ya. Dan ini saya harus lanjut lagi. Ini yang bilang teriak-teriak juga udah terkuak ya teman-teman. Ini siapa, ada apa? Ternyata ada ini semua teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Alhamdulillah. Aduh, tas saya mana ya? Kita lanjut lagi teman-teman. Aduh, kok lampunya ini sering mati-mati ya? Senggol lagi. Waduh. Aduh. Kita lanjut teman-teman jalannya. Tapi ini kayaknya kamera saya matiin dulu deh teman-teman. Soalnya yang ini juga udah terkuak. Nanti saya lanjut lagi, saya standbyin lagi kalau saya udah sampai di lokasi camping saya ya teman-teman ya. Biar saya lebih mudah juga, saya nggak bawa-bawa kamera, takut jatuh juga teman-teman. Jadi saya tutup dulu ya. Permisi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.